Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya akan menampilkan penggunaan template yang saya sudah kirim ke beberapa WAG, dan perlu saya sampaikan bahwa template ini tidak mengikat. Artinya kalau Ibu Bapak punya tampilan PowerPoint yang lebih bagus, ya silakan saja digunakan ya. Gitu. Nah, tetapi dalam template ini saya menggunakan atau saya mencantumkan komposisi Imbrad sebagai alur pembahasannya atau alur display ya, alur displaynya. Imbrad sebagaimana kita ketahui adalah struktur kanonik artikel jurnal ilmiah. Jadi singkatan dari I-nya itu introduction, kemudian M-nya method, R-nya itu result, A-nya end, D-nya discussion, dan conclusion itu ada di puncak discussion. Itu seperti itu ya. Jadi ini silakan saja diadaptasi atau mau diganti saja ya, silakan saja ya, kalau mau diganti juga tidak mengikat. Oke. Ada beberapa japri, bolehkah judul dalam bahasa Indonesia? Ya boleh aja sih sebetulnya, cuma untuk keseragaman aja ya, untuk keseragaman judul dicoba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab lah ya, kan namanya juga international conference ya, jadi kita gunakan bahasa internasional yang sudah disepakati. Itu seperti itu. Dalam hal ini bahasa internasionalnya adalah kalau nggak Inggris, Arab. Itu bahasa PBB ya, kalau bahasa jurnal kan bahasa PBB sebetulnya. Oke, nah jadi di sini ada di slide 1 nih ada ini title, English title. Saya kasih contoh ya, misalkan English title-nya seperti ini. Nah, misalkan saya punya judul dalam bahasa Indonesia, saya langsung ke Google Translate aja ya. Itu hadis lemah dalam Sahih Bukhari misalkan. Hadis dhaif ya, hadis dhaif dalam Sahih Bukhari. Saya lebih memilih kata lemah agar memunculkan terjemahan weak dalam bahasa Inggris ya. Ini judul bahasa Indonesianya, ini judul bahasa Inggrisnya, kita copy, kita pastikan di sini. Nah, itu ya. Itu. Kemudian autorsnya, tidak harus selalu yang pertama anggota hasil ya, siapapun lah boleh gitu. Siapa? Saya lihat ada yang masuk kemarin itu namanya siapa? Dian Rahmawati gitu ya. Dian Rahmawati. Ini Faperta. Universitas Pajajaran Bandung. Seperti itu ya. Itu nama yang kedua. Siapa nama yang kedua? Elis Ratna Wulan. Ini Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu contoh ya. Yang ketiga siapa? Fernando Alonso. Boleh lah. Ya, ini contoh aja. Oke. Ini judul, ini penulis. Oke, selesai ya. Cover title. Kemudian yang kedua, nah ini introduction. Ya, ini introductionnya ya, ini lagi-lagi ini contoh aja ya. Ini misalkan lorem ipsum dolor. Ya. Ipsum dolor sit. Ipsum ya.
Syed Ahmed. Tuh. Ini introduction-nya seperti ini. Kemudian theoretical review. Nah, theoretical review ada jurnal-jurnal yang memang mengharuskan menuliskan theoretical review. Ya. Ada yang tidak. Atau ada yang memisahkan antara theoretical review dengan penelitian terdahulu, ada yang tidak. Seperti ini ya, misalkan. Ini lorem. Dari sini aja ya. Copy aja deh. Copy, pastikan di sini. Kenapa jadi itu? Ini siapa? Misalkan Al-Qasimi ya. Al-Qasimi. Berapa? 1430 misalkan. Halaman berapa? 7 misalkan gitu ya. Boleh beginilah. Kemudian yang keduanya theoretical review siapa? Sekarang yang ini Nuruddin Iter ya, Iter misalkan. Koma 13 berapa? 95 halaman 210. Nah, kan bisa begitu. Kemudian Dolor Syed Ahmednya, Al-Qasimi, Iter, siapa lagi? Tohan misalkan. Berapa? 35 misalkan. Halaman 115. Nah, tuh ya. Oke, theoretical review untuk yang pertama ini kita kutip dari Qasimi ya, seperti itu. Kemudian, nah ini penelitian terdahulunya kan siapa? Atau Ilah misalkan gitu ya. Atau Ilah disertasi satu tahun berapa ya? 1999. Gitu ya. Atau Ilah 1999 ya tentang lorem ipsum misalkan gitu ya. Gitu. Berikutnya Zuhri. Misalkan Pak Saib tahun berapa tuh disertasinya? Tahun 2010 misalkan ya, 2010. Ipsum dolor ya, ipsum dolor dan seterusnya ya, ini dan seterusnya. Berikutnya Ustadz Ja'far. Ustadz Ja'far tahun 2000 berapa? 2015 misalkan gitu ya. Ada buku Ustadz Ja'far tahun 2015. Ya, bukunya berasal dari penelitian dan dibukukan ya. Misalkan seperti itu. Dolor Syed Ahmed ya. Dolor Syed Ahmed. Nah, ya ini bisa jadi beberapa slide lah, beberapa halaman ya. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ini tergantung kebutuhan aja. Cuma yang jelas introduction itu ada yang mengeksplisitkan theoretical review dan penelitian terdahulunya, ada yang tidak. Jadi ini adalah komponen I dalam IMRAD itu. Seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke metode. Nah, ini ya, data type, data collection teknik, collecting teknik, data analysis dan seterusnya, ini disebutkan aja.
ya, kualitatif, buku, penerbitan, narasi, ya bisa seperti itu. Ya, analisisnya bisa menggunakan apa? Hermeneutik misalkan, atau maudu'i, tahlili, ijmali, ya, misalkan seperti itu. Itu silahkan dituliskan di sini. Kemudian hasil dan pembahasannya. Nah, di sini hasil dan pembahasannya. Oke. Ini hasil result. Ini result ini nih. Ya. Result ini, kemudian pembahasannya dilanjut ya. Lanjut dengan pembahasan. Nah, biasanya pembahasan itu diantaranya termasuk juga membandingkan dengan penelitian terdahulu. Tuh. Jadi result lorem ipsumnya ini, ya. Lanjut dengan pembahasan. Jangan lupa apa yang di introduction itu dimunculkan, di sini dimunculkan kembali. Itu. Ya. Itu. Kan seperti ini. Gitu. Nah, andai ada temuan tambahan, ya ditambah. Misalkan Atoila 1999, Pak Wendri ya, Pak Wendri tahun berapa? Tahun 2000 misalkan. Pak Wendri menulis tahun 2000. Ditambah siapa? Bukunya almarhum Pak Fatih ya, Suryadilaga tahun 2001 dan seterusnya. Tuh. Jadi ini lorem ipsum, ini result autor ya, yang ini. Lanjut dengan temuan-temuannya ya. Lanjut dengan temuan-temuannya, lanjut dengan pembahasan-pembahasannya. Nah, boleh jadi sama, boleh jadi ada bagian bukan sama ya, identik ya. Nggak mungkin sama lah. Kan tahunnya juga beda. Mungkin identik, mungkin ada bagian yang sama, dan tentu saja ada bagian yang beda, atau mungkin sama sekali beda. Nah, kenapa seperti itu? Ditambah misalkan ya, ini apa, tambahannya ternyata merujuk siapa? Albani misalkan. Merujuk siapa? Atau Qasimi dulu ya, atau Dahlawi dulu lah. Dahlawi ya, ditambah Qasimi, ditambah Albani misalkan gitu ya. Ini tentang lorem ipsum. Tentang apa ini, ipsum dolor. Ipsum dolor itu kan ini ya, tentang ipsum dolor. Oke. Lanjut dengan pembahasan. Oke. Nih. Jadi kenapa Zuhri ada, kenapa Athaillah ada? Karena di sini disebutkan. Nih. Jadi jangan lupa ya, jangan nanti di penelitian terdahulu ngutip siapa, di pembahasan ngutip ini tidak disebutkan. Nah, itu ya. Oke. Jadi tentang ipsum dolor itu di penelitian terdahulu ngutip Zuhri, di pembahasan juga harus diungkapkan plus yang lain-lain. Ya, Zuhri 2010 tambah siapa? Dharma Laksana misalkan itu ya, Dharma Laksana 2011, ini contoh aja ya. Tambah siapa? Dede Rodiana misalkan. Nah, gitu ya.
2012 misalkan gitu. Oke, berikutnya contoh tanggung ya, dollar sheet Ahmed ini atau Han ya. Oke, ini result dollar sheet Ahmed result dollar sheet Ahmed lanjut dengan pembahasan ini gini ya. Siapa? Miski, gitu ya. Miski misalkan berapa? Ini 2017 ya. Dan siapa? Pak Indal ya, Abror 2018. Dan siapa lagi? Tambah aja ya, atau koma aja deh ya, koma. Siapa? Agus ya, Raharusun 2019. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi itu siapa? Kosimi. Oke, Dahlawi, Kosimi, Albani, koma aja ya, koma ya, boleh lah tambah atau koma gitu. Kosimi, kemudian siapa tadi? Ether, nah jadi seperti inilah apa ya, contoh urut-urutan result and discussion itu. Jadi jangan lupa memunculkan kembali apa yang ada di pendahuluan ini, ditambah dengan temuan-temuan baru ya, ditambah dengan temuan-temuan baru tuh. Jadi mohon dilengkapi seperti ini, itunya urut-urutannya tuh. Jadi narasinya bersumber dari urut-urutan ini. Nah, kemudian konklusian ya kembali ke sini ya. Lorem ipsum ini sebagai pembahasan, sebagai kesimpulan itu. Plus atau plus min ya kan gitu ya. Ya, bisa jadi beginilah, ini tergantung juga ya gitu. Nah tuh, jadi kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan yang diungkapkan di introduction ini gitu.
Jadi ini apa sekedar apa mudah-mudahan menjadi jelas ya, menjadi jelas bagaimana template artikel jurnal itu secara struktur ini di apa gunakan urut-urutannya seperti ini. Paling tidak ini hasil saya belajar dengan almarhum ya ke Prof. Irwan Abdullah. Secara umumnya seperti inilah. Sekarang kalau kita lihat di YouTube-nya sudah lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Tapi secara umumnya seperti ini. Anggap saja ini pintu masuknya, pintu masuknya. Oke, jadi kembali ke penggunaan template. Template secara fisik itu boleh dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Andai punya yang lebih bagus, lebih indah, lebih artistik, silahkan digunakan. Nah, tetapi saya berharap semuanya sudah menggunakan Imrad ini, ya, sudah menggunakan Imrad ini. Tadi ada yang bertanya, boleh nggak abstrak dimasukkan? Ya silakan saja. Toh abstrak itu ketika dipecah ya jadi ini, gitu ya. Abstrak dipecah jadi ini. Mungkin itu sekedar tambahan dari yang tadi malam, ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Andai belum jelas, ya mari kita chatting aja. Gitu seperti itu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.